berharga ujangan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, wa tariqu ilayhi wadi'un lil khasidin, wa tamilu alayhi dafiqun lil nadirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para ashabul fadail, hadaratil mukarramin, para kiai, para alim, para ulama, wa bil khusus sahibil bait Abah Kiai Haji Ghazali, pimpinan Pondok Pesantren As-Sa'adah Tangerang, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pengurus PWI LS Pusat Abah Kiai Haji Dr. Yusuf Al-Mubarak, Ketua PWI LS Provinsi Banten Kiai Haji Ahang Zainuddin Al-Habashi, juga kesepuhan dari PWI LS Banten Kiai Haji Sarwan, Kiai Haji Jailani dari Pandeglang. Saya juga tadi lihat Ketua PWNU Banten Bapak Kiai Haji Benyamin Fakir, juga Panglima Banser Provinsi Banten Sahabat Rais, yang merangkap sebagai Wakil Laskar Sabilillah, Wakil Panglima Laskar Sabilillah dari Tangerang Raya, juga Ketua PWI LS terpilih Tangerang Raya Bang Haji Nur Rasyid Effendi, Bang Haji Effendi Nur Rasyid beserta Kiai Muslim sebagai Panglima Laskar Sabilillah Tangerang Raya, juga semua yang saya hormati para begal-begal nasab, yang saya hormati para Yahudi pesek, yang saya hormati para pendukung tesis iblis, kata Allah, la yadurrukum illa adha, mereka tidak akan bisa menyakiti kalian, mereka tidak akan bisa sampai untuk mengalahkan kalian illa adha, kecuali hanya kata-kata yang menyakitkan, kecuali hanya framing saja. La yadurrukum ila adha, mereka tidak akan bisa mengalahkan kamu kecuali hanya dengan fitnah saja. Betul? Yang begal nasab siapa, yang dikatain siapa, betul atau tidak? Yang namanya begal nasab itu, begal nasab Pak Haji Taufik, ini ada nasabnya Rasul, dia bukan turunan Rasul, kemudian dia ambil nasab turunan Rasul untuk diambil buat dia, itu namanya begal. Kalau kita PWI LS ini ingin mengatakan, karena kita tahu bahwa mereka bukan turunan Nabi, kita katakan, tong sini tong, si tong ini bukan turunan Nabi, ini dalilnya, ini kitabnya. Nah, si tong jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Masa orang yang mengatakan kebenaran sesuai dengan dalil-dalil ilmiah dikatakan begal nasab?
Apa enggak kebalik tuh? Kebalik apa tidak? Kebalik apa tidak? Yahudi pesek. Yang Yahudi siapa? Yang pesek siapa? Saya pesek apa mancung? Yahudi apa bukan? Bukan. Yang Yahudi pesek siapa? Yahudi itu adalah geng. Yahudi itu adalah geng. Yahudi asli itu turunan Nabi Ibrahim alaihissalam, punya anak Ishak, punya anak Yakub. Yakub ini punya anak 12. Itu namanya Yahudi Israel asli. Ada lagi Yahudi begal nasab, namanya satu Yahudi Askenazi, Yahudi Khazar. Yahudi ini dia bukan turunan Nabi Ibrahim, bukan turunan anak Nabi Yakub, karena anak Nabi Yakub hanya 12. Kata Yahudi Khazar yang haplogrupnya G, Yahudi Askenazi yang haplogrupnya G dan R, bahwa Nabi Yakub punya anaknya bukan 12. Nabi Yakub punya anaknya tambah 1, 13. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Yakub anaknya cuma 12. Di dalam kitab Taurat dikatakan Nabi Yakub punya anaknya 12. Di dalam kitab Injil dikatakan Nabi Yakub anaknya cuma 12. Kok dia nyangkol katanya dia turunan Nabi Yakub, tapi anak yang ke-13. Itu namanya begal nasab atau bukan? Itu setelah dites DNA mereka ini terbukti Yahudi Askenazi, Yahudi Khazar, tes DNA-nya bukan D1 seperti keturunan Nabi Ibrahim, tapi tes DNA-nya G, ada yang beberapa R. Inilah yang Yahudi. Kalau kita orang-orang Indonesia itu jelas bukan orang Yahudi. Karena beberapa teman saya yang polisi yang sudah tes DNA hasil haplogrupnya kangkeng O itu adalah haplogrup untuk orang-orang Indonesia asli keturunan para raja-raja Nusantara zaman dahulu kala. Jadi kalau ada orang ngatain kita Yahudi pesek, salah apa tidak? Kalau dia berani tes DNA, hasil tes DNA-nya G, berarti dia yang Yahudi. Sekarang kita tanya, kira-kira mereka berani tes DNA apa tidak? Berani tes DNA apa tidak? Kata siapa tidak, bahwa mereka itu perang aja berani. Mereka katanya nyiapin mau perang sama polisi, mau perang sama TNI, katanya mau balas dendam sama tentara-tentara, mau balas dendam sama polisi-polisi. Masa iya sama polisi Indonesia berani, sama tentara Indonesia berani, sama tes DNA nggak berani? Malu apa tidak? Malu apa tidak? Cuma dulur-dulur PWI, kata Allah, isbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Ini ajaran NU, ajaran Nahdlatul Ulama. Isbir ala ma yaqulun, sabarlah engkau terhadap apa yang mereka ucapkan. La yadurruhum illa adha, mereka tidak akan bisa untuk menyakiti kamu kecuali hanya dengan kata-kata jelek, mengumpat, mencaci, mencela. Itu yang bisa mereka lakukan. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbara hum la yunsurun. Kalau mereka mau perang,
mereka itu nggak bakal berani, walam yunsurun, dan mereka tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah menang melawan orang-orang man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim, orang yang memerintahkan keadilan dan kebenaran dan dia berjalan di atas jalan yang lurus, tidak akan pernah menang. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan wahai Muhammad, qul ja'al haqq, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan kebatilan akan sirna, kebatilan akan hilang, kebatilan akan pergi. Innal batila kana zahuqa, kebatilan itu selalu akan kalah oleh kebenaran. Cuma dianut kebatilan, kedustaan, penipuan, dia hilang, itu tidak abrakadabra. Untuk mendapatkan dari hamba-hamba Allah ini, dari keinginan Allah untuk menghilangkan kebatilan, dari keinginan Allah untuk menghancurkan kebatilan, Allah bikin rekayasa, Allah bikin ujian. Siapa orang yang berani untuk berjuang menghancurkannya, siapa yang tidak. Alhamdulillah PWILS anggota-anggotanya, khususnya hari ini di Tangerang Raya, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengukir sejarah leluhur-leluhur kalian yang pasti secara ilmu antropologi dan genealogi, orang yang hari ini mau berjuang kemungkinan besar menurut ilmu genealogi leluhurnya adalah para pejuang-pejuang di masanya. Qala Ahmad Dhani rahimahullah, Qala Ahmad Dhani Dewa rahimahullah, kalau leluhurnya pengkhianat, maka anak cucunya juga akan pengkhianat. Kalau dulunya leluhurnya pengkhianat, hari ini pun anak cucunya pengkhianat. Artinya perjuangan itu, coba bayangkan, Yai Jelani, Ki Anom, Kang Ken dari Tasikmalaya jauh datang kemari. Tidak ada donatur PWILS itu. Kita tidak punya bank, betul? Kita tidak punya naga, cacing belaka, homo naga, cacing belaka. Tetapi orang-orang ini di PWILS berani datang dengan ongkos sendiri. Kadang-kadang di sini nggak ada yang nyapa karena dia anggota baru, nggak ada yang kenal. Tapi jiwa-jiwa pejuang, dirinya tidak akan pernah memikirkan kesukaran yang ada di dalam pikirannya demi keyakinan akan perjuangan yang akan dia wariskan untuk anak cucunya di masa depan. Daripada para pahlawan-pahlawan yang tertulis dalam tinta emas sejarah, kebanyakan dari mereka tidak tercatat karena ketika berjuang dia menyatukan diri dengan barisan para pejuang yang sebelumnya tidak ada yang mengenalnya. Kemudian dia mati di medan laga di dalam pertempuran melawan kejahatan dan ketidakadilan. Kemudian suatu waktu anak cucunya dari darah syahid yang telah menyiram bumi, menjadikan seluruh tanah-tanah negerinya sendiri akan lahir dari nutfahnya. Allah akan berikan untuk dirinya keturunan sampai kiamat, orang-orang yang akan tetap berdiri di atas kebenaran, berjuang untuk yang lainnya. Maka pemimpin-pemimpin hari ini kadang-kadang dia tidak tahu silsilah dirinya, dia tidak tahu
Dirinya tidak tahu urutan nama-namanya, tetapi dia bisa jadi lurah di kampungnya, dia bisa jadi camat, dia bisa jadi kapolsek, dia bisa jadi bupati, dia bisa jadi gubernur, dia bisa jadi presiden. Dia tidak melihat leluhurnya siapa. Dia bertanya-tanya, kok yang lain ngaku turunan raja, tapi RT itu terjadi mana? Ngaku turunan nabi, tapi tidak punya pangkat apa-apa, kerjanya tiap hari minta-mintain duit sama orang-orang. Tetapi yang saya nama kakek saya saja tidak tahu siapa, tetapi kok bisa jadi gubernur, kok bisa jadi bupati. Ternyata dirinya adalah keturunan pahlawan tak dikenal, yang dulu kakeknya, dulu leluhurnya tidak pernah memikirkan pengorbanan yang dia korbankan, baik harta, tenaga, untuk perjuangan yang diyakininya. Akhirnya anak cucunya menjelma menjadi manusia-manusia yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Tepuk tangan. Maka para PWI LS, karena kita, selain kita ini sebagai anggota pejuang dari perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, terbentuk, dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, maka ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama tidak boleh dilupakan dalam setiap gerak langkah kita. Apa khitbah Nahdlatul Ulama? Apa itu? Namanya itu prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama, yang moderat, yang layinan, yang ramah, yang santun, yang mengedepankan kekeluargaan, yang mengedepankan persaudaraan. Inilah yang harus dijaga dan dipegang oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Alhamdulillah, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban, Kiai Haji Diding Taqiyuddin Yuda Negara, Raksa Negara, Kiai Haji Diding Taqiyuddin Raksa Negara, Ketua Ikatan Keluarga Besar Raden Arya Wangsakara Lengkong Kiai. Falyatafadhal masykura. Hari ini kita dihadiri oleh cucu daripada pejuang Tangerang dan pendiri Tangerang, serta ketua ikatan dari Keluarga Besar Arya Wangsakara, Kiai Haji Diding Taqiyuddin Raksa Negara. Falyatafadhal ijlis wasrob. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, wahai para begal-begal nasab, wahai para Yahudi pesek, unyil. Kalau kita unyil, dia Pak Ogah, betul atau tidak? Kalau misalnya dia Yahudi pesek, kita Yahudi pesek, dia pesek si Yahudi. Begal nasab siapa yang dikatain siapa? Tapi kita isbir ala ma yaqulun, sabar terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. Perjuangan kita bukan untuk perang, bukan, tapi untuk menjaga para ulama, para kiai, sejarah, ajaran Wali Songo. Tetapi walau kita dirikan PWI LS ini bukan untuk perang, kalau ada yang ngajak perang, wahai Panglima LS, Bang Kiai Muslim, hai Wakil Bang Rois, apakah Anda siap? Siap! Siap! Siap!
Kenapa? Karena kita tidak pernah mencari musuh. Tapi kalau ketemu musuh jangan lari. Ini alhamdulillah juga saya lihat ada Tubagus Soleh. Ini ketua Babat Banten Nasional. Ini ketua keluarga Kesultanan Banten. Ada juga Tubagus Imamuddin Sabila, ketua forum komunikasi Durian Kesultanan Banten. Tolong, ini Wali Songo sudah dibahas oleh Gus Aziz Jazuli, sangat rinci bagaimana algoritma Wali Songo bisa menjadi Baklawi itu sudah ketahuan dalam penelitian Kiai Haji Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi PBNU tahun kemarin, kemudian juga oleh Martin van Bruneseng, masih ada di dalam bukunya Kajian Kitab Kuning, bahwa tidak ada, menurut Martin van Bruneseng, seorang peneliti antropologi, seorang sejarawan, dia telah meneliti tidak ada Wali Songo berasal dari keturunan Yaman. Tidak ada manuskrip yang tua yang ditemukan dalam penelitian Martin van Bruneseng yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah yang lainnya itu keturunan Baklawi. Dan waktu itu Profesor Agus Sunyoto dan Profesor Martin van Bruneseng tidak menemukan manuskrip yang tua yang ditemukan yang menyatakan bahwa Wali Songo adalah ke Musa Al-Qadim sebagian dan ke Abdul Qadir Al-Jilani sebagian. Hanya dia tidak menemukan manuskrip yang menyatakan Wali Songo itu Baklawi. Tapi hari ini manuskripnya telah ditemukan di Bangkalan, manuskripnya telah ditemukan di Tapal Kuda yang menyatakan bahwa betul secara manuskrip yang tua 1624 bahwa para Wali Songo ini sebagian berasal daripada Musa Al-Kazim dan sebagiannya adalah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau ini sudah mengarah kepada sebuah kesimpulan yang benar secara ilmiah, secara scientific evidence, maka nanti setelah nasab Baklawi ini selesai final mengakui mereka, oke, Gus Jazuli misalnya kata Baklawi, saya ini memang bukan turunan Nabi. Dan gak apa-apa, sekarang kami mau belajar, mau mondok, mau jadi kiai, mau jadi ulama, ada yang mau jadi pedagang, ada yang mau masuk partai, silahkan, kan gak apa-apa Gus ya? Enggak apa-apa. Kalaulah mereka dulu tetangga kita, dengan mereka ketahuan bukan turunan Nabi, kita akan tetap anggap mereka sebagai tetangga kita, betul? Kalau mereka dulu mantu kita, maka dengan terbukanya Baklawi ini bukanlah keturunan Nabi, mereka akan tetap jadi mantu kita. Kalau mereka dulu adalah sebagai teman kita di kantor, maka ketika nasab mereka sudah ketahuan hakul yakin bahwa mereka bukan turunan Nabi ini, baik secara ilmu nasab, ilmu sejarah dan ilmu tes DNA, mereka tetaplah teman kantor kita. Cinta tidak akan dibatasi oleh nasab dan silsilah, betul? Kalau misalnya ibu-ibu, bagaimana kalau punya anak perempuan atau punya anak laki-laki, ada Baklawiyah yang cantik, saling cinta mencintai, kemudian mengundang saya untuk menikahkan, saya akan datang untuk dinikahkan. Bukan dinikahkan, menikahkan. Salah ngomongnya saya. Bulan ini Bang Rokis belum aja maunya dinikahkan, menikahkan. Misal
ibu punya anak laki-laki, teman nama Mbak Lavia, mau dinikahkan, undang saya akan datang untuk menikahkan anak ibu dengan Mbak Lavia. Tidak ada halangan kita muasyarah bil ma'ruf, hanya karena mereka bukan keturunan, tidak, mereka tetaplah saudara kita. Tetaplah kita akan rangkul mereka untuk bersama membangun negara Republik Indonesia di bawah pemerintahan ke depan Bapak Profesor Dr. Prabowo Subianto. PWI akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setia kepada Pancasila serta pemimpin yang dipilih secara sah melalui pemilihan umum. Hari ini kita kawal Bapak Jokowi sampai nanti dilantiknya Bapak Prabowo. Setelah itu kita kawal Bapak Prabowo untuk membangun Indonesia ini sampai masa akhir jabatannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.